Yang tadinya di sini angkanya 61, maka akan berubah sesuai dengan perubahan angka pada salah satu selnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, bagaimanakah kabar kalian semuanya? Semoga selalu sehat ya. Baiklah, pada pertemuan yang lalu kalian sudah belajar mengenal berbagai fitur yang ada di dalam salah satu aplikasi pengolah data, yaitu WPS Sheet. Sekarang kita akan melanjutkan menggunakan berbagai fungsi yang ada di dalam aplikasi pengolah data tersebut. Dalam video ini kalian akan bersama-sama belajar ada sekitar 14 fungsi yang umum atau biasa digunakan dalam pengolahan data. Baiklah, untuk menyingkat waktu, langsung saja mencoba satu persatu dari fungsi yang sudah nampak di layar monitor kalian. Oke, yang pertama yaitu tanda plus. Tanda plus ini digunakan untuk menjumlahkan angka-angka di antara sel yang satu dengan sel yang lain. Saya ambil contoh seperti ini. Di kolom E3 ada angka 76. Dan di kolom F3 ada angka 85. Cara penulisan rumusnya seperti ada di kolom D3, yaitu diawali dengan sama dengan, diikuti E3 plus F3. Dicoba di sini sama dengan E3, boleh huruf kecil maupun huruf besar, dan F3. Kemudian di enter, maka hasilnya 161. Jadi penulisan rumusnya adalah dengan cara memanggil nama selnya. Apakah kalau misalnya dijumlahkan langsung sama dengan 76 ditambah 85 boleh? Boleh. Tetapi hasilnya nanti akan lebih mudah apabila yang dijumlahkan itu adalah selnya. Dengan menjumlahkan selnya, maka apabila nilai dari sel tersebut berubah, maka hasilnya juga akan berubah secara otomatis. Saya berikan contoh di sini. E3 nilainya 76, F3 nilainya 85. Apabila F3 ini nilainya dari 85 berubah menjadi misalnya 87, yang tadinya di sini angkanya 61, maka akan berubah sesuai dengan perubahan angka pada salah satu selnya. Jadi ini keuntungannya kalau yang di rumus itu adalah nama selnya. Kemudian fungsi berikutnya adalah tanda min. Min ini adalah pengurangan, mengurangi angka-angka dari sel yang satu dikurangi dengan angka yang ada di sel lain. Cara penulisan rumusnya mudah, diawali dengan tanda sama dengan. Saya akan mengurangi angka-angka di dalam kolom E dan F. 91 dikurangi 73. Berarti cara menulisnya adalah angka 91 itu ada di posisi sel E4. Tulis saja E4 dikurangi dengan F4. Langsung saja di enter, hasilnya 18. Bagaimana jika nilai yang dikurangi angkanya lebih kecil daripada pengurangnya? Ini misalnya saya buat 95. Maka di sini akan berubah minus 4. Jadi kalau angka pengurangnya itu lebih besar daripada yang dikurangi, hasilnya di sini akan menunjukkan minus. Oke.
Berikutnya adalah pembagian. Pembagian di dalam aplikasi pengolah data ini tidak menggunakan titik 2, tetapi menggunakan tanda garis miring. Cara penulisannya, saya akan membagi angka di E5 dibagi dengan F5. Sama dengan E5 dibagi F5. Enter, maka akan menghasilkan angka 1, sekian. Jadi ada berapa digit di belakang koma ini. Apabila ingin disederhanakan, bisa menggunakan di sini ada kurangi angka desimal atau biasanya decrease desimal. Ini bisa ditekan beberapa kali sampai menghasilkan digit yang diinginkan di belakang koma itu. Kalau misalnya ingin menambah ada berapa angka di belakang koma, bisa diklik di sini ya, menambahkan angka desimal. Selanjutnya di sini ada tanda bintang. Bintang ini adalah notasi dari perkalian. Kan saya berikan contoh, mengkalikan angka di E6 dikalikan F6 sama dengan E6, bukan kali begini ya nulisnya ya, tapi menggunakan bintang. Bintang itu kalau di keyboard di atasnya angka 8. Cara menulisnya tekan shift, tulisan shift di keyboard jangan dilepas, kemudian tekan angka 8 sehingga hasilnya bintang, kemudian dikalikan dengan F6. Oke, langsung enter. Hasil dari 64 kali 86 adalah 5504. Oke, ini yang 1, 2, 3, 4 ini adalah rumus-rumus atau operasi aritmetika. Saya kasih tanda di sini gini. Oke, sekarang di bagian bawahnya masih ada beberapa fungsi yang nanti bisa kita pelajari bersama-sama, yaitu sum. Sum ini digunakan untuk menghitung total jumlah nilai pada ring tertentu. Untuk mencontohkannya, saya akan menotal angka dari 76, 91, 89, 64. Jadi pada kolom E3 sampai dengan kolom E6. Cara menulis rumusnya seperti ini, sama dengan sum kurung buka E3 titik 2 itu dibaca sampai, kemudian E6 kurung tutup. Cara menjumlahkan atau mentotal nilai pada ring tertentu. Dimaksud ring tertentu itu ya E3 sampai E6 itu. Boleh huruf kecil, boleh huruf besar. Kurung buka. Di sini perhatikan anak-anak, ada petunjuk cara penulisan rumus, yaitu nilai 1, nilai 2 dan seterusnya. Tetapi di sini dipisahkan. Di komputer saya menunjukkan di sini pemisahnya adalah titik koma. Nanti kalau di komputer kalian pemisahnya adalah koma, pakailah koma. Kalau di situ pemisahnya titik koma, yang saya blok warna biru itu gunakan titik koma, karena antar komputer kadang-kadang berbeda-beda pemisahnya. Oke, saya tulis di sini sum E3 sampainya itu titik 2 begini, kemudian E6 kurung tutup, enter. Oke, jadi jumlah dari 76 ditambah 91 ditambah 89 ditambah 64 itu adalah 320. Berikutnya adalah membuat rata-rata dengan fungsi average. Average itu menghitung rata-rata atau min dari sekumpulan data. Ini saya akan menghitungnya lagi, rata-rata antara E3 sampai E6.
Angka-angka ini kalau di rata-rata hasilnya berapa? Rata-rata itu kan dijumlahkan 320 ini dibagi 1, 2, 3, 4. 320 dibagi 4. Tapi tentu kalau datanya banyak akan merepotkan. Ini kan datanya cuma 4 ya, 4 data. Kalau banyak kan tidak bisa seperti itu ya. Digunakan rumus saja biar cepat. Cara menuliskan rumus average adalah sama dengan average, kemudian kolom mana atau sel mana yang akan dibuat rata-rata ditulis saja. Saya contohkan dimulai dari E3 sampai E6. Sama dengan kurung buka, permulaannya dari mana? Saya akan mencontohkan dari E3 yang nilainya 76 itu sampai itu ditulis titik 2 begini. Kemudian E6 itu di situ nilainya 64. Kurung tutup, enter. Maaf karena ada kesalahan tulis sehingga rumusnya di sini muncul ref. Jadi nulisnya tadi salah. Harus dibetulkan terlebih dahulu cara penulisannya. Oke. E3 sampai E6. Nih, cara penulisan yang betul tadi ada kekeliruan, E-nya tidak tertulis. E3 sampai E6. Rata-ratanya ketemu 80. Berikutnya adalah max. Max ini digunakan untuk mencari nilai paling besar dari sekumpulan data. Saya akan memberikan contoh dari data yang 4 ini. Nilai yang paling besar itu berapa sih? Kalau dilihat di sini berapa nilainya? 91. Tentu mudah untuk menebaknya karena jumlah datanya sedikit. Kalau jumlah datanya ratusan ribu, tentu mencari nilai yang tertinggi itu yang mana susah mencarinya. Oleh karena itu, supaya mudah menentukan data tertinggi dari sekumpulan data ini, gunakan rumus max. Sama dengan max kurung buka. Saya akan berikan contoh lagi dari E3 sampai E6. Kurung tutup, enter. Betul, 91. Nilai yang tertinggi dari data ini. Sekali lagi, kalau datanya sedikit dilihat dengan mata mudah, tapi kalau datanya ratusan ribu data tentu akan susah untuk mencari nilai tertingginya. Oke, dengan rumus maka akan lebih cepat dan lebih mudah menemukan nilai tertingginya. Sekarang kebalikannya dengan min. Min ini digunakan untuk mencari nilai paling kecil di antara sekumpulan data yang kita tentukan. Saya berikan contoh biar mudah memahaminya. Dari data ini yang terkecil berapa? Kalau jumlahnya sedikit kayak gini tentu mudah melihat 64 nilai terkecilnya. Sekali lagi, ini contoh sehingga datanya tidak perlu banyak-banyak. Tapi nanti pada saat aplikasi dalam kehidupan sehari-hari, tentu datanya tidak hanya 4, tapi bisa 4000, bisa 400.000 data dan sebagainya. Oke. Langsung aplikasinya adalah sama dengan min kurung buka E3 sampai E6 kurung tutup, enter. Nilai tertingginya tadi 91, betul. Nilai paling kecil 64. Sekarang tantangan berikutnya ini agak lebih berpikir lagi. Sum if. Kalau yang atas tadi mentotal saja, kalau yang ini mentotal tapi dengan syarat atau kriteria tertentu. Saya akan menjumlahkan di antara angka-angka ini yang nilainya di atas 80. Yang di atas 80 kan hanya 91 dan 89. Dalam contoh ini datanya cuma 4 baris. Kalau dalam praktek yang nyata datanya bisa ribuan baris.
Jadi akan kita buktikan apakah dengan rumus ini saya menghendaki yang dijumlah adalah dari 4 data ini yang nilainya itu di atasnya 80. Saya menginginkan yang nilainya di atas 80. Dengan menggunakan rumus SUMIF, jumlahkan yang nilainya di atas 80. Cara menulis rumusnya seperti ini, sama dengan SUMIF, ringnya tadi diawali dari E3 sampai E6, kriterianya ini lebih besar dari 80. Cara menulis kriterianya diupdate menggunakan tanda petik. Saya coba tulis di sini, sama dengan SUMIF diawali dari E3 sampai E6, titik koma, karena komputer saya menunjukkan titik koma, kemudian tanda petik 2 lebih besar daripada 80, ditutup lagi menggunakan tanda petik 2 kurung tutup, kemudian di enter, maka nilainya 180. 180 itu dari angka mana? Dari angka yang ini, tapi yang nilainya itu di atas 80, yaitu 91 ditambah 89. 1 tambah 9, 0, kemudian 9 tambah 9, 18. Betul, 180. Berikutnya count. Count ini berfungsi untuk menghitung jumlah data pada ring tertentu. Ini saya ambil contoh, jumlah datanya berapa sih ini? Kalau dihitung secara manual jumlah datanya adalah 1, 2, 3, 4. Bukan menjumlahkan isi datanya, tapi menjumlahkan banyaknya sel yang terisi. 1, 2, 3, 4. Kita buktikan apakah benar dengan rumus count. Sama dengan kurung buka E3 sampai E6, kurung tutup, enter. Jumlahnya 4 data. Oke, sudah betul. Berikutnya adalah fungsi COUNTIF. COUNTIF ini digunakan untuk mengetahui jumlah data berdasarkan kriteria tertentu atau kondisi tertentu. Di sini akan saya contohkan untuk memudahkan pemahaman kalian untuk menghitung data dengan kriteria tertentu dari kolom E3 sampai E6. Dari data ini saya akan menghitung berapa sih jumlah data yang isinya itu 76. Oke, tulis saja di sini sama dengan COUNTIF kurung buka E3 sampai E6 titik koma. Berikutnya adalah kriteria yang diinginkan. Saya kasih tanda petik, kemudian 76 ditutup lagi tanda petik, kurung tutup. Sama dengan COUNTIF kurung buka E3 sampai E6 titik koma, tanda petik 276 tutup lagi tanda petik, kurung tutup, enter. Jumlahnya adalah 2 yang memiliki nilai 76 di antara E3 sampai E6. 1, 2. Betul. Sekarang berikutnya adalah median. Fungsi median ini untuk menghitung nilai tengah dari sekumpulan data. Datanya ini biasanya diurutkan terlebih dahulu dari yang terkecil menuju yang terbesar, kemudian dihitung nilai tengahnya.
Tetapi dengan menggunakan rumus ini saya akan langsung saja menuliskan rumusnya, yaitu median kurung buka E3 sampai E6 kurung tutup, kemudian di enter. Mediannya atau nilai tengah-tengahnya adalah 82,5. Sekarang masih ada dua fungsi lagi, yaitu large dan small. Ini digunakan untuk mencari nilai yang paling besar di urutan keberapa yang kita inginkan, di urutan tertentu dari sekumpulan data. Kemudian bagaimana cara menuliskan rumusnya, implementasinya seperti apa? Saya akan menentukan lagi di kolom E3 sampai E6. Dari urutan angka ini, nilai yang terbesar pertama itu berapa sih? Nilai yang terbesar kedua berapa sih? Nilai terbesar yang ketiga berapa sih? Tentu dengan data yang sedikit ini mudah ditebak, tapi kalau datanya banyak tentu harus menggunakan rumus. Kalau dilihat di sini, angka terbesar pertama itu 91, angka terbesar kedua 89, angka terbesar ketiganya baru 76. Akan kita buktikan dengan menggunakan rumus apakah betul. Saya akan mencari nilai terbesar dari data ini, terbesar kedua. Apakah benar 89 menggunakan rumus ini? Sama dengan E3 sampai E6, baru di sini ditentukan mau mencari nilai terbesar yang keberapa, ditulis ke 1, kedua, ketiga, keempat. Maka saya akan menulis kedua, kurung tutup, enter. Setelah 91, 89. Nilai terbesar keduanya 89. Oke, betul. Sekarang yang terakhir adalah menggunakan fungsi small. Mencari nilai paling kecil di urutan keberapa atau urutan tertentu dari sekumpulan data. Urutannya tentu yang kita inginkan. Dari data ini nilai yang terkecilnya berapa sih? Saya akan mencari nilai terkecil yang kedua. Atau kalau dilihat di sini nilai terkecilnya 76, ada dua ini. Nilai terkecil yang kedua 89, baru nilai terkecil yang ketiga 91. Saya akan membuktikan apakah nilai terkecil yang kedua ini 89 juga. Oke. Dengan rumus ini sama dengan small kurung buka E3 sampai E6. Kemudian ditentukan yang keberapa, terkecil yang keberapa yang ingin dicari. Saya kepingin mencari yang kedua saja. Kurung tutup, di enter. Ternyata nilai terkecil yang kedua ini ketemunya 76. Kalau saya ganti di sini misalnya yang ke 1, akan ketemu berapa dia? Oh, ke 7. Ini 76 juga. Jadi ke 1 dan kedua itu dianggap sama karena ada dua di sini 76 dan di sini 76. Sekarang yang ketiga. Kita ganti yang ketiga akan menghasilkan nilai 89. Jadi nilai yang terkecilnya itu akan dihitung satu-satu menggunakan rumus itu. Baiklah anak-anak, demikian cara memahami dan sekaligus menggunakan fungsi dari berbagai rumus yang ada di dalam aplikasi pengolah data yang digunakan untuk analisis data. Salah satunya adalah WPS Sheet. Tapi selain WPS Sheet, rumus-rumus ini juga bisa digunakan di Microsoft Excel atau aplikasi-aplikasi yang lain, misalnya Google Spreadsheet dan yang lainnya.
Demikian, semoga bermanfaat. Jangan lupa apabila belum memahami, videonya dilihat kembali dan berlatih berulang-ulang. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.